Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan lulur. Yang nama anggotanya adalah Nuryani Herunisa, Nafila Ramadhani Manan, Galuh Prakasiwi, Ike Laili Agustin Umaroh, Ilham Agusta, dan Siti Mujiati. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada pembuatan lulur yang pertama ada definisi, klasifikasi, rancangan sediaan, formulasi, alat dan bahan, cara pembuatan, dan cara pemakaian. Untuk yang pertama yaitu definisi lulur. Jadi definisi lulur adalah kosmetika yang digunakan untuk merawat dan membersihkan kulit dari kotoran dan sel kulit mati. Lulur adalah sediaan kosmetik tradisional yang diajarkan dari turun-temurun, digunakan untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan membuka pori-pori, sehingga pertukaran udara bebas dan kulit menjadi lebih cerah dan putih. Lulur terbagi beberapa bentuk sediaan, yaitu lulur bubuk, lulur krim, ataupun lulur kocok atau cair. Lulur merupakan bentuk sediaan cair maupun setengah padat yang berupa emulsi untuk mengangkat kotoran sel kulit mati yang tidak terangkat sempurna oleh sabun dan memberikan kelembapan serta mengembalikan kelembutan kulit, seperti kelenjar rambut dan keringat. Untuk mendapatkan efek maksimal, lulur digunakan selama 30 menit pada kulit tubuh agar dapat meresap dengan baik ke dalam kulit. Manfaat lulur yang pertama adalah mencerahkan kulit tubuh. Manfaat dari lulur salah satunya adalah mengangkat sel kulit mati. Sel-sel kulit yang mati dapat menyebabkan pigmentasi serta kekusaman kulit. Kulit akan terlihat lebih cerah dan bercahaya jika Anda rutin luluran minimal 2 minggu sekali. Yang kedua, mengencangkan kulit. Lulur juga memiliki manfaat untuk mengencangkan kulit. Kandungan protein dan juga kolagen alami dalam bahan-bahan lulur dapat meningkatkan elastisitas dan melindungi kulit dari pengaruh buruk radiasi di luar. Kebanyakan wanita yang rutin melakukan perawatan luluran akan tampak lebih segar dan awet muda. Yang ketiga, menghilangkan penyakit kulit. Bahan-bahan lulur yang didominasi oleh rempah-rempah memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Luluran merupakan salah satu alternatif selain obat kimia untuk terapi penyembuhan. Biasanya, lulur seperti ini mengandung jenis bahan seperti daun sirih dan kunyit. Yang keempat, menghilangkan bau badan. Dapat mengatasi bau badan dengan membalurkan lulur di daerah sekitar ketiak dan juga payudara. Selain itu, dapat membalurkan lulur di daerah paha dan selangkangan. Hal tersebut dapat membantu Anda mengurangi produksi keringat dan menghilangkan aroma tidak sedap pada tubuh. Pilih jenis lulur yang mengandung daun sirih atau daun pandan untuk menghilangkan bau badan. Yang kelima, menenangkan syaraf dan pikiran. Lulur dapat meresap ke dalam kulit dan memberikan sensasi pijatan ringan bagi badan yang pegal-pegal. Selain itu, aroma rempah dapat menenangkan pikiran. Dipilih lulur yang mengandung aroma bunga atau rempah yang mengeluarkan zat aroma terapi untuk relaksasi. Selanjutnya, untuk klasifikasi lulur, lulur terbagi menjadi dua jenis, yaitu lulur tradisional dan lulur modern. Lulur tradisional sendiri terbuat dari rempah-rempah dan tepung yang teksturnya kasar, yang digunakan dengan cara dioleskan dan digosok perlahan-lahan ke seluruh tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran, serta mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh sehingga kulit terlihat bersih dan halus. Sedangkan untuk lulur modern sendiri terbuat dari butiran scrub yang dilengkapi lotion yang rata-rata terbuat dari susu. Lulur modern menggunakan campuran bahan alami yang berupa ekstrak agar lulur lebih tahan lama dan penggunaannya dirancang lebih praktis sehingga mudah dalam penggunaannya. Selanjutnya untuk bahan pembuatan lulur. Bahan dasar pembuatan lulur tradisional dari tepung beras.
Tepung beras dapat membantu meningkatkan produksi kolagen yang berfungsi untuk meningkatkan elastisitas kulit. Kandungan yang terdapat pada tepung beras adalah gamma oryzanol. Kandungan senyawa ini mampu memperbarui pembentukan pigmen melanin sebagai antioksidan dan juga efektif menangkal sinar ultraviolet. Bahan dasar lulur kuning Jawa dari campuran bahan-bahan alami khas Jawa seperti tepung, beras, kunyit, temu giring, dan daun pandan. Lulur ini dipercaya berguna untuk menghilangkan sel kulit mati, mendinginkan kulit, melembabkan, menghaluskan, dan mencerahkan kulit. Kunyit mengandung banyak sekali antioksidan yang baik untuk membuat kulit tampak awet muda dan segar. Selain itu, kunyit juga membantu merangsang pertumbuhan sel baru dan menjaga elastisitas kulit. Selanjutnya, untuk bahan pembuatan lulur dari bengkuang. Bengkuang mengandung banyak vitamin dan mineral. Salah satu vitamin yang banyak terkandung dalam bengkuang adalah vitamin C. Karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi ini, bengkuang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Untuk bahan dasar lulur dari susu juga dapat mencerahkan kulit dengan mendukung pengelupasan sel-sel kulit mati. Juga susu sebagai agen anti penuaan yang dapat membantu mengurangi kulit keriput. Hal ini karena kandungan enzim, protein, vitamin, dan mineral yang terkandung dalam susu. Bahan dasar lulur tradisional dapat diperkaya dengan bahan-bahan yang mengandung senyawa fungsional. Salah satu contoh bahan yang mengandung senyawa fungsional tersebut adalah kopi, kencur, pepaya, dan sebagainya. Ini adalah rancangan produk kelompok kami tentang kunyit, yaitu kurkuma rhizoma. Kemudian warnanya nanti coklat kekuningan, bau khas kunyit, tekstur sedikit kasar seperti terdapat granul-granul kecil kayak lulur pada umumnya. Kemudian bentuknya setengah padat, pH-nya sekitar 5-6 dan wadahnya nanti dimasukkan ke dalam pot krim. Kemudian dari kelompok kami mengambil lulur kunyit, jadi sedikit informasi tentang kunyit. Dalam perawatan, mengenal jenis kulit merupakan hal utama yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih kosmetika serta menentukan teknik perawatannya. Nah, ada jenis kulit itu dibedakan beberapa macam. Yang pertama jenis kulit kering, kedua jenis kulit berminyak, yang ketiga jenis kulit kombinasi, dan yang keempat jenis kulit normal. Jenis kulit kering sering cenderung lebih bermasalah dibanding jenis kulit lainnya. Kulit kering disebabkan karena tidak cukupnya minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak sehingga membuat kulit tidak lembab dan menjadi kering. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada kulit seperti kulit terlihat kasar, keriput, dan kusam. Kunyit selain sebagai bumbu dapur dapat juga digunakan untuk kecantikan kulit, melindungi kulit tubuh akibat sinar matahari. Kandungan zat senyawa kunyit antara lain kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmethoxycumin, dan bis-desmethoxycurcumin, serta zat-zat manfaat lainnya seperti minyak atsiri, volatile oil, lemak, karbohidrat, protein pati, vitamin C, zat besi, fosfor, dan kalsium. Kurkumin adalah zat warna kuning yang dikandung oleh kunyit. Rata-rata 10,29% memiliki aktivitas biologis berspektrum luas, antara lain hepatotoksik, antibakterin, dan antioksidan, sehingga kunyit mampu digunakan untuk obat tradisional, baik menjaga kesehatan maupun kecantikan kulit tubuh karena seringnya mengabaikan kesehatan dan kurangnya melakukan perawatan pada kulit tubuh. Misalnya, pada saat mereka keluar rumah atau bepergian, mereka tidak menggunakan payung atau juga tidak menggunakan pelindung seperti sunblock. Juga faktor cuaca, polusi, debu, dan paparan sinar matahari yang terus membakar kulit sehingga terdapatnya sel-sel kulit mati. Sel-sel kulit mati inilah yang dapat menyebabkan pigmentasi kusam pada kulit tubuh. Nah, kulit kusam ini jelas akan mengurangi keindahan kulit. Kulit terlihat kasar dan kusam. Hal ini mengurangi daya tarik penampilan seseorang dalam bergaul.
Selanjutnya adalah formula. Bahan yang kami gunakan ada kunyit dengan jumlah 10%, 10 gram, tepung beras 5%, 5 gram, setil alkohol 3%, 3 gram, asam stearat 5%, 5 gram, propilen glikol 5%, 5 gram, gliserin 15%, 5 gram, trietinolamid 4%, 4 gram, dan air 53%, 53 gram. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang kami pakai, yang pertama ada pisau, tampah, alat tumbuk kopi, timbangan digital, cawan porselen, gelas ukur, mortir stamper, sudip, outer bath, pot lulur, batang pengaduk, objek gelas, pH meter, alat daya lekat, intensometer, dan terakhir viskometer Brookfield. Untuk bahannya ada serbuk rimpang kunyit, tepung beras, aquades, madu, setil alkohol, trietinolamid, asam stearat, gliserin, nipagin, dan propilen glikol. Cara pembuatan lulur ini, yang pertama itu ada pengelolaan simplisia dan pembuatan lulur. Kita bahas untuk pengelolaan simplisia terlebih dahulu. Jadi, yang pertama dilakukan adalah pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari dengan cara mengambil atau mencabut tanaman kunyit, lalu memilih rimpang kunyit yang tidak rusak untuk dijadikan sampel. Yang kedua, sampel rimpang kunyit yang telah diambil dicuci bersih dengan air mengalir lalu ditiriskan. Kemudian rimpang kunyit yang sudah bersih disortasi basah dan ditimbang. Lalu rimpang diiris tipis dengan ketebalan berkisar 1-3 mm lalu dikeringkan selama 4 hari dalam oven dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir, simplisia yang telah kering di blender menjadi serbuk kasar lalu disimpan di dalam wadah plastik tertutup. Nah, cara pembuatan lulurnya itu yang pertama, fase minyak terdiri dari setil alkohol dan asam stearat, dan fase air yang terdiri dari propilen glikol, gliserin, dan TEA, lalu air itu dileburkan di atas water bath pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah keduanya itu suhunya sama, fase air dan fase minyak dimasukkan ke dalam mortir panas, diaduk hingga membentuk basis body scrub. Kemudian ditambahkan serbuk kunyit dan tepung beras, lalu diaduk ad homogen. Dan setelah itu dibiarkan hingga suhunya dingin, lalu dipindah ke pot cream. Selanjutnya adalah cara pemakaian pada lulur. Penggunaannya adalah dengan mengoleskan pada seluruh bagian tubuh, lalu menggosokkannya secara perlahan. Setelah digosok-gosok, bilas tubuh dengan air tanpa menggunakan sabun mandi. Kemudian, lulur jenis ini relatif lebih cocok digunakan untuk pemilik kulit sensitif, karena butiran scrub yang lebih kecil dan lembut. Penggunaannya saat kulit dalam keadaan basah. Dan terdapat bahan pembawa yang berfungsi melicinkan kulit, sehingga akan terhindar dari iritasi saat penggosokan. Selanjutnya, ini merupakan rancangan kemasan. Yang pertama adalah kemasan sekundernya. Kemudian, ini merupakan kemasan primernya. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengkaji materi pembuatan lulur pada kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.